Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahma Aulia Zikriani dari SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Di sini saya akan membuat pemahaman tentang aturan lalu lintas. Hal-hal yang akan saya bahas yaitu memahami rambu lalu lintas, marka jalan dan fungsinya, peraturan mengemudi dengan baik. Mengapa kita memerlukan peraturan-peraturan lalu lintas untuk menjadi pedoman bagi para pengendara? Sebab total angka kecelakaan lalu lintas Indonesia sepanjang 2023 tercatat mencapai 116.000 kasus. Jumlah ini meningkat 6,8% dibandingkan tahun 2022. Memahami rambu lalu lintas. Apa sih rambu lalu lintas itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rambu berarti tanda atau semboyan. Kata semboyan sendiri dapat diartikan sebagai tanda untuk melarang, mengingatkan, menunjukkan, dan memberitahukan tentang sesuatu makna untuk diikuti dan diketahui. Menaati rambu lalu lintas sangat penting bagi keselamatan pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki di jalan raya. Tidak hanya membantu mengurangi bahaya resiko kecelakaan, tetapi rambu lalu lintas juga membantu mengurangi kemacetan dan mewujudkan adanya lalu lintas yang lancar. Selanjutnya, yaitu rambu lalu lintas. Di samping sini terlihat ada rambu-rambu lalu lintas. Yang kuning-kuning itu merupakan contoh-contoh rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yang selanjutnya, mari kita bahas, yaitu marka jalan dan fungsinya. Seperti halnya dengan rambu-rambu lalu lintas, fungsi dari marka jalan yaitu untuk mengatur lalu lintas dan memperingatkan atau menuntun pengguna jalan ketika sedang berlalu lintas. Garis-garis berwarna kuning atau putih memiliki arti atau makna tersendiri. Yang pertama yaitu garis putih tanpa putus-putus. Nah, garis putih tanpa putus biasanya berada di tengah jalan tikungan atau ketika di tengah jembatan. Garis putih tanpa putus seperti ini ditunjukkan kepada pengendara untuk tidak mendahului kendaraan lain. Pengendara diwajibkan untuk berada tetap di jalur masing-masing. Yang selanjutnya yaitu garis putih putus-putus. Marka putus-putus ini bermakna pengendara boleh mendahului kendaraan yang ada di depannya dengan tetap fokus memperhatikan kondisi lalu lintas dari arah berlawanan. Yang selanjutnya yaitu garis kuning tanpa putus. Jika menemukan marka di jalan seperti ini, maka pengendara diperbolehkan mendahului kendaraan lain di garis putih. Namun, pengendara tidak boleh keluar dari garis kuning. Biasanya sebelum ada garis kuning di tengah jalan, akan ada garis putih yang berada di tepi jalan. Namun garis satu ini jarang ada di Indonesia dan lebih banyak berada di negara-negara Eropa. Nah, yang selanjutnya yaitu garis kuning 2 tanpa putus. Jika menemukan marka dengan 2 garis putih atau kuning tanpa putus, berarti pengguna jalan dilarang menyalip atau mendahului kendaraan lain. Di Indonesia, penerapan marka ini biasa ditemukan dengan 2 garis berwarna putih. Garis ini umumnya ditemukan di rute utama lalu lintas kota. Yang selanjutnya yaitu garis ganda putus-putus dan tanpa putus. Jika menemukan garis seperti ini, berarti pengguna jalan diizinkan mengubah jalur pada sisi lainnya. Sementara pengguna yang berada di garis lurus tanpa putus tidak diperbolehkan untuk berpindah ke jalur yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada Yellow Box Junction. Yellow Box Junction atau YBC umumnya berada di persimpangan jalan besar di perkotaan. Nah, contohnya di Indonesia itu di kota besar seperti Jakarta dan Bandung sudah menerapkan marka ini. Fungsi dari garis ini adalah membuat jalur persimpangan tidak terkunci ketika kondisi jalanan padat atau macet. Pada garis tersebut, kendaraan dilarang melintas atau berada di dalam kotak garis kuning. Yang selanjutnya yaitu pengaturan pengemudi dengan baik. Karena sudah dijelaskan tadi bahwa banyak sekali korban-korban kecelakaan karena kelalaian dari para pengemudi, maka pengemudi harus memiliki pengaturan pengemudi dengan baik. Yang pertama yaitu perlahan. Adanya batas kecepatan pada masing-masing jalur nyatanya memang perlu Anda patuhi. Pasalnya, semakin perlahan Anda mengemudi, semakin mudah Anda mendeteksi adanya hal berbahaya di sekitar Anda. Karena itulah sebaiknya hindari mengemudi di atas kecepatan rata-rata. Dengan begitu, keselamatan Anda pun akan terjaga. Yang kedua yaitu sadar.
Selain selalu berhati-hati saat memutuskan untuk mengemudi, Anda pun harus yakin bahwa diri Anda sudah sadar sepenuhnya. Sebaiknya hindari mengemudi jika Anda merasa tidak enak badan atau Anda merasa ngantuk. Tak hanya itu, saat Anda ada dalam pengaruh obat-obatan atau minuman keras pun, Anda tidak disarankan untuk mengemudi. Yang ketiga yaitu aman. Apa sih aman untuk pengaturan pengemudi dengan baik ini? Pastikan kendaraan yang Anda gunakan memiliki sistem keamanan yang bagus, baik untuk keselamatan penumpang dan juga keamanan mobil Anda. Setidaknya keberadaan seatbelt dan juga airbag menjadi syarat yang cukup penting untuk sebuah mobil. Dengan begitu, keamanan Anda akan lebih terjaga. Tak hanya itu, jika Anda berkendara dengan seorang anak, usahakan agar memberikannya car seat sehingga ia dapat duduk dengan aman. Yang selanjutnya yaitu sunyi. Sunyi untuk pengaturan pengemudi dengan baik, yaitu sunyi saat mengemudi. Yang dimaksud adalah jangan biarkan fokus mengemudi Anda terganggu oleh suara bising. Hindari menyalakan musik terlalu keras ataupun terlalu berisik di dalam mobil, karena hal tersebut bisa mengurangi pendengaran Anda jika ada hal-hal berbahaya di sekitar Anda. Usahakan pula untuk mengaktifkan mode silent pada ponsel Anda. Dengan begitu, Anda pun akan selalu fokus dalam mengemudi. Yang kelima, yaitu waspada. Faktor lainnya yang harus Anda lakukan ketika mengemudi ialah selalu waspada. Anda selalu menaruh sikap waspada terhadap mobil Anda maupun wilayah sekitar Anda. Waspadalah jika merasa ada sesuatu yang tidak beres pada kendaraan. Tak hanya itu, Anda juga harus waspada di setiap jalan yang Anda pilih selama mengemudi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rahma Aulia Zikriani dari SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.